Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta pukul 18.36 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Dakta berbicara mengenai kinerja kepolisian memang tidak ada habisnya. Ini berkaitan dengan masyarakat. Dulu viral hashtag percuma lapor polisi, kemudian muncul lagi hashtag sudah sesuai dengan prosedur. Kami akan membahasnya rekan Dakta dalam perspektif sosial bersama Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Nasional, Bapak Firdaus Syam. Perspektif sosial. Assalamualaikum Pak Firdaus. Waalaikumsalam. Ya, Pak Firdaus, terkait dengan kinerja kepolisian bagaimana? Tentunya dengan pengaruhnya kepada masyarakat ini. Ya, yang pertama kita cukup prihatin ya. Kepolisian sebagai institusi negara yang memiliki kedudukan terhormat, memiliki peranan dan fungsinya itu untuk selain untuk ketertiban masyarakat kan, menegakkan hukum, juga melakukan pengayoman, ya, pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada. Tapi akhir-akhir ini kan ada sejumlah peristiwa yang sangat memprihatinkan kita ya, dengan dicopotnya sejumlah perwira ya, akibat melakukan tindakan-tindakan ya yang sangat tidak patut ya, yang sangat tidak terhormat gitu ya. Pertama kita beri apresiasi bahwa pimpinan polisi dalam hal ini Kapolri dengan jajarannya mengambil tindakan tegas ya terhadap jumlah perwira misalkan di Sumatera Utara ya dan juga di beberapa tempat. Tapi kita kembali lagi kejadian-kejadian seperti ini kok seperti berulang begitu ya, yang dilakukan oleh tindakan yang dilakukan oleh oknum polisi ya terhadap masyarakat ya, mulai dari tindakan kekerasan terhadap mahasiswa ya, pelecehan, hedonis dan sebagainya ya. Yang itu semua sebenarnya kita mempertanyakan kenapa sampai terjadi seperti ini. Padahal di institusinya juga kan ada sistem preventif, ada preventif ya, ada tindakan, ada represif, ada pengawasan dan sebagainya. Tapi kok kembali lagi terulang bahkan yang terlibat juga di tingkat perwira ya. Ini saya kira sangat memprihatinkan ya. Iya, lalu bagaimana saat ini istilahnya kan masyarakat sudah terlanjur kecewa dengan kinerja kepolisian, lalu dari keluarga polisi yang juga pamer dan lain sebagainya, begitu Pak Firdaus? Iya, yang kemudian perlu kita garis bawahi adalah apa yang dilakukan oleh internal institusi kepolisian dalam melakukan pemberian ke dalam begitu ya. Kalau ini kemudian terulang lagi peristiwa-peristiwa yang hampir sama ya, kejadian-kejadian yang kasus-kasusnya begitu ya. Kalau kita mengatakan bahwa juga ada polisi yang berprestasi, yaitu kita berterima kasih, kita berapresiasi ya. Kalau ada polisi yang memang melakukan tugas dengan baik, memang itu kewajibannya ya, memang itu tugas kepolisian seperti itu begitu. Tapi persoalannya kan kemudian ada kasus-kasus yang berulang-ulang yang itu melibatkan oknum polisi sebagai aparat penegak hukum begitu ya. Kan itu perlu diambil langkah-langkah yang lebih perlu dilakukan satu langkah-langkah pengkajian yang lebih dalam begitu ya. Apakah persoalan ini bukan semata-mata persoalan yang dilakukan oleh oknum polisi, tapi juga ada kaitan dengan bagaimana proses rekrutmen ya, bagaimana proses pendidikan ya yang diberikan kepada calon polisi ya, maupun mereka yang sudah dinyatakan lulus sebagai para polisi yang masih baru begitu yang bertugas di lapangan begitu ya. Nah itu kan semuanya harus dilakukan evaluasi ya secara menyeluruh ya.
Kenapa sampai terjadi tindakan-tindakan seperti yang kita saksikan sehingga menimbulkan persepsi kekecewaan di masyarakat demikian cukup besar ya, terutama menyangkut hashtag kalau melakukan laporan gitu ya. Percuma lapor polisi. Ya, percuma lapor polisi, penanganan begitu lamban begitu. Demikian lamban ya. Ketika sudah viral di publik baru ada tindakan-tindakan yang cepat begitu. Ini kan menyangkut mental, gitu, menyangkut karakter, menyangkut tanggung jawab begitu ya. Yang semestinya harusnya tidak boleh terjadi terhadap para petugas polisi dengan tingkat disiplin yang sudah terdidik ya. Kemudian juga daya dukung infrastruktur sarana yang sudah semakin baik begitu ya. Yeah. Jumlah polisi juga semakin bertambah dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga pelatihan-pelatihan yang diberikan cukup ada peningkatannya dalam secara kualitatif maupun kuantitatif misalkan. Tapi bukan saja kasus terlibatnya oknum polisi terhadap tindakan-tindakan yang tidak terpuji ya. Dari tindakan yang menyangkut yang bersifat amoral ya, hedonis ya, maupun tindakan-tindakan yang lainnya. Tapi juga kan kemudian citra polisi misalkan soal korup dan sebagainya ya, lembaga polisi itu kan menjadi sorotan publik kan kalau dilihat dari rankingnya ya. Dari hasil kajian-kajian berada di posisi ranking yang tinggi kan, adanya penyalahgunaan di lingkungan internal institusi kepolisian ya. Ini sangat menjadikan kita begitu ya sebagai garda terdepan dalam melakukan menjaga ketertiban umum ya, penegakan hukum dalam rangka penanganan kasus-kasus kriminalitas ya maupun pelanggaran-pelanggaran lainnya begitu. Tapi juga kemudian persepsi masyarakat ya, yang sedemikian hilang kepercayaan ya pada institusi polisi karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum polisi kan gitu. Baik. Nah, tentunya kalaupun pembenahan dari internalnya sendiri dan juga pembinaan bagi mereka ini bagaimana? Ya sekarang kan yang perlu kita soroti kepada institusi polisi kan begini. Kejadian-kejadian, tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan oknum polisi jangan dilihat itu kasus per kasus menurut saya. Itu ada mata rantai saling berhubungan dengan persoalan culture ya. Persoalan lingkungan, persoalan mental ya. Gitu ya. Persoalan yang menyangkut yang menyangkut mentalitas tadi ya, karakter ya, persoalan yang menyangkut juga faktor lingkungan di lingkungan polisi itu sendiri ya, maupun lingkungan internal mereka ya. Kalau itu yang menjadi poin problemnya, maka pengkajiannya itu bukan soal sekedar bagaimana melakukan law enforcement, penegakan hukum yang tegas terhadap oknum polisi yang melakukan pelanggaran tadi ya. Tapi juga harus diselusuri persoalan bagaimana sistem yang dibangun, bagaimana pendidikan yang dikembangkan dari hulu harus dilihat ya, dari mulai rekrutmen calon polisi sampai pendidikan yang dikembangkan di dunia polisi terhadap para siswa kepolisian ya, sampai kemudian bagaimana mereka kemudian ditempatkan ketika mereka sudah dinyatakan dilatih sebagai polisi di tingkat yang paling terbawah, ditugaskan di lapangan ya. Nah itu semua kan kemudian bagaimana lingkungan mereka berada di bawah suatu komando pimpinan di tingkat atas. Ini kan yang kejadian yang sekarang kita lihat kan justru perwira kan, Benar. Sumatera Utara misalkan kan,
Nah, ini kan perlu dilihat secara komprehensif, bukan semata-mata itu oknum gitu ya, tapi institusi juga mesti dilihat dalam proses membangun sistem kepolisian itu sendiri. Kalau saya melihat begitu ya, kejadian rentetan-rentetan dengan berbagai variasi kasus ya, kemudian tidak hanya melibatkan di tingkat pangkat terbawah, tapi sudah sampai ke tingkat perwira kan. Ini kan ada persoalannya, bukan persoalan sangat individual oknum, tapi ini juga mungkin ada sesuatu yang harus dibenahi daripada sistem sistem yang ada di kepolisian itu sendiri ya. Bagaimana membina mereka gitu ya, bagaimana kemudian mengorganisir, bagaimana menerapkan SOP-nya gitu. Yang lebih utama lagi bagaimana pendidikan kurikulum yang dikembangkan ya, ketika mereka sudah diterima begitu pendidikan dan sampai mereka selesai melaksanakan jenjang pendidikan sehingga bertugas di lapangan ya. Ini semua sudah dilakukan koreksi kalau menurut saya. Baik, tentunya polisi menjadi pengayom masyarakat begitu, Pak Firdaus ya. Tentu ini akan berpengaruh terhadap kehidupan ataupun gejolak sosial di masyarakat. Oh iya sangat ya, karena disfungsional ya. Kalau disfungsional terjadi di internal polisi, maka persepsi masyarakat kemudian sangat rendah begitu. Efeknya apa? Efeknya tentu ini akan mengganggu apa? Ketertiban, keamanan, ya, hilangnya kepercayaan masyarakat kepada institusi polisi ya, dan itu akan berdampak yang sangat multi efek ya. Polisi juga akan menanggung beban yang sangat berat gitu ya dalam melaksanakan tugas-tugasnya ya. Nah, sekarang bagaimana polisi bisa mengembalikan kepercayaan itu gitu ya? Itu diperlukan satu sikap yang lebih terbuka, transparan kepada publik ya. Perlu bersedia dilakukan kritik gitu, menerima kritik ya, mengajak publik untuk kemudian memberikan penilaian ya, memberikan pandangan-pandangan begitu ya. Dan Kapolri harus terbuka soal ini ya. Karena ini merupakan satu momen yang penting ya, bagaimana untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada polisi ya. Persepsi bahwa institusi polisi korup itu di mata masyarakat saya kira masih ya, selain adanya pelanggaran-pelanggaran yang justru dilakukan oleh oknum polisi sebagai aparat penegak hukum, ini kan sangat disesalkan ya, sangat prihatin. Baik, tentunya bagaimana dari masyarakat terhadap hal ini, istilahnya feedbacknya ya? Ya, masyarakat kan sekarang menunggu. Yeah. Apa langkah-langkah yang lebih revolusioner lah ya, langkah-langkah yang lebih cepat, langkah-langkah yang kemudian publik melihat ada satu upaya-upaya yang terlihat ya di kasat mata publik bahwa polisi melakukan perubahan internal ya dalam membangun sistem ya yang memungkinkan menjawab apa yang menjadi pertanyaan besar masyarakat. Artinya begini, dilakukan penegakan hukum ya, diberi sanksi pencopotan dari jabatan misalkan ya, atau juga mereka dikenakan pidana bagi oknum polisi melakukan pelanggaran ya. Iya. Itu menurut saya tidak cukup gitu. Itu kan konsekuensi dari oknum polisi melakukan pelanggaran hukum ya. Pertanyaannya kan bukan persoalan penindakan kepada mereka. Walaupun juga ada pertanyaan di masyarakat, kok ini kalau orang mengadu, jadi istilahnya kok tidak dilayani dengan cepat gitu ya, tapi kalau sudah terjadi persoalan masuk viral gitu baru ditangani cepat kan begitu ya. Ini juga kan menimbulkan kekecewaan masyarakat ya. Tetapi juga adanya penindakan yang dilakukan oleh pimpinan polisi terhadap jajaran yang melanggar hukum itu juga belum menjawab persoalan gitu. Karena kejadian gini kan berulang-ulang gitu ya, peristiwa-peristiwa ini. Nah, yang diperlukan adalah bagaimana pembenahan sistem ke dalam gitu ya. Pembenahan itu dari tingkat hulu sampai tingkat hilir. Jangan-jangan ada masalah di soal rekrutmen misalkan ya. Rekrutmen calon-calon polisi kan gitu ya.
yang akan dididik menjadi polisi ya gitu ya, sampai kepada proses pada saat mereka mengikuti pendidikannya ya, kurikulumnya dan sebagainya begitu ya, dan juga bagaimana ketika mereka sudah selesai pendidikan ditempatkan gitu ya, kan mereka ditempatkan kan di satuan-satuan terkecil lah, sebut saja itu di polsek-polsek gitu ya. Nah ini juga perlu dilihat di lingkungan polsek itu gitu. Sebagus apapun kadet perwira para bintara para polisi ya gitu ya, atau yang amatan akpol akademi polisi di level perwira pertama kan ya, maupun sampai yang di bintara misalkan, itu sebaik apapun mereka gitu bisa ditempatkan di satuan terkecil lah misalkan, tapi kalau di lingkungan satuan terkecil juga sudah ada sudah ada unsur yang kemudian ada faktor eksternal yang bisa mempengaruhi kinerja polisi sehingga mereka tidak bisa menjalankan penegakan hukum dengan baik ya, maka orang-orang yang baru ditempatkan dan yang baik itu bisa menjadi tidak baik kan, karena lingkungan tidak menunjang gitu. Bisa ditangkap nggak maksud saya gitu ya? Iya. Misalkan di lingkungan polisi ada polisi bermain dengan oknum-oknum luar gitu ya. Benar. Yang mungkin itu kemudian tidak menciptakan institusi polisi menjadi sehat begitu ya. Iya. Apakah menyangkut sogok nyogok, permainan ini ya dan sebagainya gitu ya. Nah itu juga lingkungan itu harus dibereskan. Gitu. Baik. Jadi perlu ada fungsi pengawasan dari polisi, perlu ada monitoring yang harus melihat bukan menyangkut masalah aspek oknumnya saja, tapi lingkungan di situ seperti apa ya, yang memungkinkan polisi kemudian secara sadar tidak sadar masuk dalam lingkaran keterlibatan dengan kelompok-kelompok yang itu justru mereka bagian dari orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum misalkan gitu ya dan sebagainya. Baik, Pak Firdaus, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta. Sama-sama. Terima kasih Mbak Ulti. Baik, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perspektif sosial.